Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marinda Syacintami Putri dari kelas A2 dengan NIM 201050111067 dari Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sini saya akan mengerjakan kasus P5 dengan menggunakan uji ANOVA dan uji Kruskal-Wallis. Di sini soalnya adalah seorang peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai aktivitas anti-aging extra-ethanol herba alfalfa melalui penghambatan enzim hyaluronidase. Berikut data penelitian yang tersaji pada tabel di bawah ini. Di sini kita akan menguji dengan uji ANOVA dan Kruskal-Wallis. Uji ANOVA adalah uji parametrik yang syarat parametriknya harus terpenuhi, yaitu terdistribusi normal dan homogenitas. Sehingga sebelum kita mengecek menggunakan uji ANOVA, kita harus menguji apakah datanya terdistribusi normal atau tidak. Langsung saja kita masuk ke SPSS. Klik variable view. Di name kita mengisikan EEHA 250 sampai EEHA 1250. Yang lain abaikan, desimalnya kita pakai 2 karena ada 2 angka di belakang koma. Dan usernya kita pilih scale. Langsung kita masuk saja ke data view. Data view, kita masukkan data yang ada pada kasus di P5. Kemudian kita klik data view dan kita masukkan kasus yang ada pada kasus P5 dari 12,35 sampai 22,87. Lalu kita akan menguji apakah data terdistribusi normal atau tidak. Kita mengujinya menggunakan metode Shapiro-Wilk. Kita klik Analyze, Descriptive Static, kemudian Explore. Kita masukkan datanya semua ke Dependent List. Kemudian kita pilih plot. Di plot kita pilih none. Kita hilangkan tanda centangnya. Kemudian pilih normality plots white test. Kemudian continue. Oke. Nanti outputnya akan keluar seperti ini. Jika outputnya keluar seperti ini, kita melihat signifikansinya pada test of normality. Jika signifikannya dia lebih dari 0,5, maka dikatakan data terdistribusi normal. Namun apabila signifikansinya kurang dari 0,05, maka dikatakan data tidak terdistribusi normal. Di sini pada EEHA 500 ppm signifikansinya 0,976, berarti terdistribusi normal lebih dari 0,05. EEHA 250 signifikansinya 0,025, berarti terdistribusi normal. EEHA 1000 di sini signifikansinya 0,833, terdistribusi normal, dan EEHA 750 signifikansinya 0,620. Sini EEHA 1250 signifikansinya kurang dari 0,05, berarti tidak terdistribusi normal. Sehingga pada uji ini kita harus menguji dengan homogenitas. Kita lihat saja apakah data di sini homogen atau tidak. View, pada name kita tulis kelompok, kemudian kita enter.
Abaikan untuk desimalnya, ini sebagai kode saja 0. Untuk kadar enzimnya, desimalnya 2 karena ada 2 angka di belakang koma. Untuk labelnya, untuk kelompok terus kelompok. Untuk kadar enzim kita tulis persen inhibisi enzim. Untuk values-nya, di sini kita akan memasukkan 1 untuk kode 1 untuk EHAA 250 ppm, dan kita add 2 kemudian kita pilih analyze, descriptive static, explore. Untuk kelompoknya kita masukkan di factor list, dan untuk persen kita masukkan di dependent list. Kemudian kita reboot statistik, continue. Untuk listnya kita pilih non dan power estimation-nya yang tanda centang yang di stem and left kita inginkan aja continue, dan klik OK. Nanti akan muncul output seperti ini. Di sini kita melihat signifikansinya tidak memenuhi variance. Signifikansinya kita baca di based on median and weight adjusted depth 0,15, sehingga pada kasus kelima ini kita tidak bisa menguji menggunakan uji ANOVA karena uji ANOVA adalah uji parametrik, sehingga dapat dikatakan pada kasus kelima ini kita tidak bisa menguji menggunakan metode ANOVA karena uji ANOVA adalah uji parametrik, sehingga kita menggunakan uji Kruskal-Wallis adalah uji alternatif apabila uji ANOVA pada kasus tidak terdistribusi, sehingga dapat menggunakan uji ANOVA sehingga tidak dapat menggunakan uji ANOVA, dan kita bisa menggunakan uji alternatif lain yaitu uji Kruskal-Wallis. Jadi Kruskal-Wallis langsung saja kita masuk ke SPSS. Ini seperti yang tadi uji homogen. Langsung saja kita uji analyze dan parametric test. Di situ kita pilih legasi dialog, kemudian kita pilih ke independent sample, kemudian kita pilih kelompok, kita masukkan di grouping variable, dan enzim kita masukkan di test variable. Kita centang Kruskal-Wallis, kemudian kita untuk minimum kita di sini isi 1 dan maksimum 5 karena datanya ada ini. Continue, kita di sini kita melihat kalau sudah output kita dapat melihat di sini estimationnya 0,00. Cara kita membaca output pada uji Kruskal-Wallis ini jika signifikannya kurang dari 0,5 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara konsentrasi EEH terhadap penghambat enzim hyaluronidase. Di sini kita mengambil kesimpulan pada uji ini bahwa pada kasus P5 terdapat perbedaan antara konsentrasi EEHA terhadap penghambat enzim hyaluronidase
Jadi konsentrasi pada kasus ini terdapat perbedaan yang signifikan. Sekian penjelasan saya dari kasus ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.